Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Hari ini kita bersyukur sekali lagi di dalam program Makin Dekat Tuhan. Biar selalu kita punya kerinduan untuk boleh semakin dekat dengan Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, di hari ini Kau boleh sekali lagi memberikan kami anugerah. Ada kesempatan bagi kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Biar sungguh firman-Mu ini Tuhan terus akan membimbing kami Tuhan. Terus melangkah bersama dengan Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan kami percaya ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan kita akan baca di dalam Roma pasal yang kelima. Saya akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Satu lagi bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama, saya baca ayat 1, ayat 2 dan 3. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan satu lagi di dalam ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada hari ini, ujian membawa berkat. Saudara, bicara tentang ujian dapat diartikan sebagai suatu pencobaan, suatu tantangan dalam kehidupan. Cobaan atau tantangan menjadi bagian yang tidak nyaman dalam hidup seseorang. Bisa menakutkan, bisa melemahkan, bisa menghancurkan, dan bisa membuat seseorang kehilangan arah tujuannya. Saudara, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita dua hal. Bagaimana kita harus meresponi setiap ujian, atau cobaan, atau tantangan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, berbahagialah saat ujian itu datang. Respon yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah saat ujian itu datang. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, konsep ini tentu bertolak belakang dari pemahaman kita manusia. Kita pahami bahwa bahagia adalah saat di mana ada tawa. Bahagia adalah saat di mana kita hidup dalam kelimpahan. Bahagia kita pahami adalah saat di mana hidup kita sehat, lancar,
Tidak ada air mata dalam perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus, memahami kehidupan ini, kadang kita harus memahaminya dengan cara terbalik. Baru mungkin kita mengerti dan memahami kehidupan. Firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa jalan kebahagiaan pun itu hadir dalam ujian. Jalan kebahagiaan pun hadir dalam pencobaan. Jalan kehidupan pun hadir dalam tantangan. Saudara yang dikasihi Yesus, Tuhan mengizinkan ujian, cobaan, atau tantangan hidup kita alami. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan mau melemahkan iman kita. Tetapi justru lewat setiap ujian, iman kita semakin diperteguh. Bagaimana kita semakin mengandalkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus, yang pertama mari kita pandang ujian itu sebagai kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan buat kita untuk memperkuat iman kita. Yang kedua, saudara, bertekun di dalam ujian bukan hanya soal kebahagiaannya, tapi kita diajak meresponinya dengan bertekun dalam ujian. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, arti ketekunan itu adalah suatu sikap yang berarti teguh dan terus-menerus dilakukan. Ini adalah suatu tindakan yang dengan sadar dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan tuntas. Ketekunan ini mencakup kemampuan untuk tetap berjuang meskipun di hadapan ada tantangan ataupun ada kegagalan. Sekali lagi saudara, ketekunan itu mencakup kemampuan untuk tetap berjuang meskipun diperhadapkan pada tantangan ataupun kegagalan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, Alkitab tidak memberitahukan kepada kita bagaimana hanya bertekun dalam pencapaian. Pencapaian hidup yang kita raih. Apakah itu tentang pekerjaan, karir, atau studi kita, atau sebagainya. Hal yang berkaitan dengan jasmani kita. Tetapi Alkitab mau mengingatkan kita bagaimana kita belajar bertekun dalam setiap ujian iman kita. Bertekun akan dalam kesengsaraan hidup kita. Artinya apa, saudara? Bagaimana lewat setiap ujian, kesengsaraan yang kita alami? Bagaimana kita diajak untuk teguh, untuk kuat, dan sungguh-sungguh mempertahankan iman kita. Meskipun ujian dan cobaan itu pun bahkan membahayakan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ujian iman adalah ujian yang harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bukan sebaliknya. Iblis tidak ingin setiap anak Tuhan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Iblis tidak ingin setiap anak Tuhan semakin mengandalkan Tuhan. Dan berbagai cara pun diizinkan untuk menggoyahkan iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari pandang setiap ujian menjadi berkat rohani yang harus kita syukuri. Karena setiap ujian yang diizinkan Tuhan, itu akan membawa kita melihat karya Allah yang besar. Bagaimana Allah mengasihi kita. Dan Allah di dalam janji-janji firman-Nya, Dia terus menjadi Immanuel di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam setiap ujian yang kita alami. Biar sungguh firman Tuhan ini meneguhkan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu
yang adalah ya dan amin. Janji firman-Mu jelas ya Tuhan, ada, hadir, menyertai, bahkan di saat-saat ujian yang Kau izinkan kami alami. Kau tolong kami sebagai umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah zaman yang bengkok dan gelap ini. Bagaimana Engkau Tuhan, di dalam kuasa-Mu, Engkau akan meneguhkan setiap umat-Mu. Engkau akan terus menuntun kami, mengingatkan kami, bagaimana kami harus bersandar, beriman kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami dan memberikan kami pengharapan. Dan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Kau tolong kami. Teguhkan iman setiap umat-Mu. Terus kami hidup mengandalkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi. Tetap terus semangat. Amin.